Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mubarakah ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan, memberikan kita taufik untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Dikatakan wa fi istiyadil ilmi irghamul 'ayya wa jamalul 'ilmi islahul 'amal. Dikatakan di dalam penambahan ilmu, di dalam proses penambahan ilmu itu ada sebuah di dalam proses penambahan ilmu itu ada sebuah pelucutan terhadap musuh-musuh Islam. Kalau kita nambah ilmu itu otomatis berarti kita semakin kuat, semakin memperdaya musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam gak akan bisa mengganggu Islam. Karena apa? Karena setiap individu muslimnya semua berilmu. Tapi kalau kita gak ada penambahan ilmu, kita gak melakukan belajar taklim, ya, maka istilahnya musuh-musuh Islam akan semakin gampang untuk mengganggu Islam, semakin gampang memperdaya Islam. Wa fi istiyadil ilmi irghamul 'ayya. Di dalam penambahan ilmu itu ada memperdayakan orang-orang kafir. Paham ya? Jadi kita ketika untuk ilmu atau hadir majelis taklim seperti ini, berarti kan kita menambah wawasan orang-orang Islam. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kafir semakin takut dengan kita. Wa jamalul 'ilmi islahul 'amal. Dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu, apa yang tambah mempercantik ilmu, apa yang bikin ilmu ini semakin cantik, semakin indah, yaitu islahul amal, memperbaiki amal kita. Paham ya? Jadi pertama kita dituntut untuk menuntut ilmu, kemudian kita dituntut setelah mendapatkan ilmu untuk beramal dengan apa yang telah kita dapatkan daripada ilmu. Paham ya? Makanya kita selaku muslim, pengen sholat atau pengen puasa atau pengen haji, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh syariat. Kita diwajibkan untuk mengetahui dulu hukum Allah di dalam perkara itu. Kita mau haji, maka kita diwajibkan oleh syariat untuk mengetahui dulu apa hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam haji tersebut. Bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam haji tersebut. Kita mau puasa, harus tahu hukumnya Allah di dalam puasa gimana. Artinya syariat Allah, bagaimana cara melaksanakan puasa haji yang baik dan benar. Kita dapat tuntutan seperti itu. Kalau kita kan enggak haji, harus berangkat haji kemudian duit. Kan seperti itu. Kalau kita puasa ya sudah, puasa yang penting nahan lapar dari mulai fajar sampai dulu. Seperti itu kita. Sholat ya sudah, sholat ikut imam rukuk kita rukuk, imam yang tidak, sujud ya sujud. Nah, itu keliru seperti itu. Padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menuntut ilmu itu tidak wajib. Tapi ketika ingin melakukan sesuatu sampai dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu tersebut. Sampai nggak wajib belajar kitab ini nggak wajib. Belajar bab haji misalnya, sampai nggak wajib belajar bab haji. Kecuali kita mau ikut haji, baru kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar haji. Tapi yang seperti wudu, sholat, istinja, kemudian mandi besar, itu yang setiap hari kita lakukan, itu kita harus tahu hukumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara tersebut. Bagaimana kita ini wudu yang sah menurut kacamata syariat, istinja, cebok yang bersih yang sah, gimana menurut syariat, sholat gimana menurut syariat yang baik dan benar dan yang sah. Kemudian mandi besar gimana hukumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tersebut.
sudah kita nggak benar, paham? Istinja kita nggak benar, otomatis sholat kita nggak karu-karuan, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nggak sah. Istinjanya nggak sah, berarti kita masih bawa najis. Kita sholat gimana hukumnya? Ya sudah, najis. Sholat kita bawa najis, nggak sah sholat kita. Makanya ini perlu kita pelajari atau perlu kita kita wanti-wantikan kepada saudara muslim untuk selalu belajar, untuk selalu mengutamakan pelajaran-pelajaran agama atau taklim atau majlis taklim perlu. Kenapa? Yaitu untuk kita ini supaya sholat kita sah, supaya puasa kita sah, supaya zakat kita sah, supaya haji kita sah. Jadi nggak salah-salah kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah jalan sama sahabat naik kuda. Sesampainya ketika berjalan, Nabi SAW melewati dua kuburan. Ketika melewati dua kuburan, kudanya Nabi SAW izinkan naik. Apa? Ketakutan. Jangan fudul. Lihat sedih biar fudul. Pernah kita ceritakan ini, mumpung kalian fudul. Mumpung antum fudul, dulu pernah ada Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid cerita sama murid-muridnya, lagi belajar sama murid-muridnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid lagi taklim sama murid-muridnya. Ketika itu ada suara geledakan dari bawah. Beliau di rumahnya di loteng, ada suara geledakan di bawah. Si murid ini pengen berdiri, pengen lihat dari jendela apa yang jatuh. Sama kata Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid, ini apa yang berdiri? Apa yang inti siapkan dari pertanyaan malaikat, kenapa yang berdiri? Dia mau bilang apa? Coba. Ketika dia berdiri nggak ada perlunya, dia mau bilang apa sama malaikat? Ketika dimintai pertanggungjawaban sama malaikat. Begitu juga kita. Kalau kita fudul ya gitu seperti itu. Paham ya? Melanjutkan cerita tadi, ketika Nabi SAW melewati sebuah kuburan, kudanya Nabi SAW bergejolak. Sahabat kebingungan, tanya sama Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah? Ya, kuda ini tadi mendengar azab kubur yang diberikan kepada dua orang itu di dalam kuburan. Kata Nabi SAW, yang pertama yaitu layak istinja. Yang pertama, orang itu kalau istinja nggak benar. Kalau istinja nggak benar, sampai dianggap seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena dia suka namang, karena dia suka mengadu domba. Itu tadi. Karena istinja sampai dianggap seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Istinja itu adalah jembatan untuk supaya sholat kita ini sah. Kalau jembatannya roboh, otomatis nggak akan sampai kepada sholat yang benar. Makanya dianggap seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya kita ini untuk belajar ilmu agama itu seperti itu. Walaupun nggak bisa kita amalkan selalu, ya, walaupun nggak bisa kita gunakan selalu ilmu kita, tapi kita ini hadir seperti ini sudah mendapatkan fadilah yang sangat besar daripada hadirnya kita di sini. Tapi nak kasih contoh ya, orang bawa palu sama kayu, bawa palu sama kayu. Kayu ini terus dipukuli sama palu. Pukulan dia ini jelek kan? Mukul sama kayu asal-asalan. Tapi lama-kelamaan kayu ini akan membekas daripada pukulan palu tersebut. Itu juga hati kita. Walaupun hati kita kotor, walaupun perilaku kita ini nggak baik, tapi semakin dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita mendengarkan hadis itu, maka kita akan berikan efek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan bosan. BPT ini kok
sisa 3 daripada syaratnya itu, paham? Yang pertama kan jual beli syaratnya harus suci. Uang yang kita gunakan untuk jual beli harus suci. Atau uang ya, nggak harus uang. Kalau dulu itu kan nggak ada uang dulu ya, nggak ada uang. Uang ini baru-baru aja uang. Uang itu ketika khilafah Utsmaniyah dirobohkan itu baru menggantikan uang orang Yahudi. Uang kertas, uang koin. Dulu nggak ada uang kertas, uang koin. Uang kertas, uang koin apa? Dari kertas, dari koin, dari tembaga. Ya dari tembaga atau aluminium ya. Nggak ada nilainya. Kalau orang-orang dulu Islam dulu memakai dinar dan dirham. Memang zatnya ada nilainya. Meskipun dia emas atau perak, tapi nggak ditop oleh pemerintahan yang sah, maka dia tetap punya nilai. Kalau orang dulu enak jual belinya, nggak menyusahkan syariat. Kalau sekarang menyusahkan. Nah, uang kertas ini coba ada zakatnya enggak? Uang kertas kena riba enggak? Ini repot lagi sekarang. Paham ya? Makanya kalau dulu itu biasanya pakai barter atau pakai emas kan? Nah, baik uang maupun barang yang kita beli itu pertama disyaratkan harus suci. Atau bisa saja najis tapi bisa disucikan dengan cara dibasuh dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua harus mempunyai manfaat. Harus mempunyai manfaat, sesuatu yang ada manfaatnya menurut syariat. Makanya nggak usah jual beli sesuatu yang nggak ada manfaatnya di dalam syariat. Seperti apa? Alatul malahi, alat-alat yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alat musik yang bisa melupakan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Seperti apa? Nah, syariat sudah menentukan apa-apa yang nggak boleh, apa-apa yang haram dipakai daripada alat-alat musik. Seperti apa? Sesuatu yang dipetik, seperti gitar atau piano zaman dulu yang dipetik. Itu haram untuk dipakai di dalam syariat. Makanya nggak bisa diperjualkan di dalam Islam. Atau seperti gitar, atau seperti dumbuk, ya apa? Darbuka, apa itu dalam bahasa kita itu? Calti. Itu nggak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Pemakaiannya haram di dalam syariat. Kecuali rebana boleh, kemudian pakai bass itu boleh, seruling boleh, itu karena sudah ditata oleh syariat. Ini halal, ini haram dipakainya. Nah, sesuatu yang haram nggak bisa diperjualbelikan karena sesuatu yang haram itu menurut syariat nggak ada manfaat, nggak ada manfaat. Jual beli ular boleh? Nggak boleh karena nggak ada manfaatnya di dalam syariat. Paham ya? Jual beli tikus, banyak kan ya orang jual beli tikus. Jual beli kucing, jual beli kucing nggak ada manfaatnya. Makanya nggak diperbolehkan dalam syariat. Nah, sekarang saya akan membahas yang ketiga. Yang ketiga yaitu orang yang mau jual beli harus memiliki barang tersebut. Artinya apa? Kalau kita mau jual beli terhadap sebuah barang, maka orang yang jual beli disyaratkan dia mempunyai wilayah atau mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut. Contoh, saya mau jual HP saya, ya, menjual HP ini. HP ini disyaratkan saya harus mempunyai kekuasaan terhadap HP ini, baik kekuasaan itu dengan kepemilikan HP ini milik saya atau dengan perwakilan HP ini milik orang lain, tapi saya diwakilkan untuk menjualnya. Seperti itu. Begitu juga uang yang sampai gunakan untuk membeli HP ini, sampai disyaratkan oleh syariat harus mempunyai kepemilikan atau wilayah terhadap uang yang akan digunakan untuk membeli barang tersebut. Jadi nggak sah jual beli terhadap sebuah barang yang mana barang tersebut kita nggak punya kekuasaan terhadapnya. Misal barang ini milik orang lain, saya jual langsung ke pasar, namanya judi, makanya nggak sah jual beli. Paham ya? Makanya di pasar maling itu nggak sah. Jual belinya pasar maling tidak sah. Sampai beli di pasar maling barangnya haram. Paham? Sampai dapat HP haram. Paham? Dapat HP haram dan digunakan untuk maksiat, double lagi. Double adanya. Kenapa nggak sah? Karena apa? Karena orang yang menjual belikan barang tersebut tidak punya kekuasaan terhadap barang tersebut. Jadi kekuasaan itu ada dua, baik kepemilikan ataupun perwakilan. Misal, Khairul mewakilkan ini HP Khairul
B, tolong jualkan HP ini. Berarti kan saya mempunyai kekuasaan terhadap HP ini, tapi bukan dengan kepemilikan, tapi dengan perwakilan. Ya, perwakilan berarti bisa saya jual. Paham ya? Harus punya kekuasaan atau wilayah terhadap barang yang akan diperjualbeli. Kalau kita nggak punya wilayah terhadap barang yang akan diperjualbelikan, itu namanya baik fuduli. Baik fuduli ini sesuatu yang bukan punya ente, tapi ente umat sama barang tersebut. Itu namanya fuduli. Seperti kita tadi barusan, sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan ente, tapi ente lihat itu sesuatu umum. Itu namanya fuduli. Paham ya? Ini namanya fuduli. Nah, baik fuduli tidak sih? Paham ya? Baik fuduli tidak. Misalnya sahir, HP-nya terambil nggak jual, sah nggak? Nggak sah kalau dia nggak mengizin, paham ya? Atau memaksa, saya memaksa, ini kalau nggak anu tak tembak, kalau HP ini dikasih ke anak baru anak jual tak tembak, itu namanya ikrar. Berarti dia tidak mengizinkan saya untuk menjual barangnya nggak sah. Kecuali sahir yang mau gimana tapi nyuruh jual HP-nya, lalu nggak apa. HP-nya sakit, kalau ini tidak jual kamera tak saya jual, di mana hukumnya? Sah seperti itu. Kenapa? Karena itu lebih izin memaksa untuk menjualkan barangnya lebih izin apa? Paham ya? Tidak apa? Jadi masalahnya ketika kita ingin jual beli, maka kita harus mempunyai wilayah dalam barang yang akan kita jual beli. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, makdurun, harus bisa untuk diterima barang yang diperjualbelikan tersebut. Gimana maksudnya seperti ini? Kita mau jual HP, mau jual HP. Ketika kita menjual sama sahir misalnya, maka sahir harus bisa menerima HP itu tadi. Makdurun lidil akdi, ya, makdurun alat tasallum. Makdurun alat tasallum. Yaitu apa? Sahir ketika mau membeli HP dari anak, maka dia harus bisa menerima HP ini. Sahir mau membeli barang dari anak, maka sahir harus bisa menerima barang ini. Begitu juga anak. Ketika anak mendapatkan uang, maka anak harus disyaratkan oleh syariat untuk bisa menerima uang tersebut. Masa ada jual beli yang nggak bisa menerima barangnya sendiri, itu masalah? Nggak ada. Contohnya apa? Contoh seperti ini, saya jual burung ke ente. Burungnya mana, Beb? Udah kabur. Bisa nggak dia ngambil? Sah nggak? Tidak? Kenapa? Karena saya nggak bisa menerima barang tersebut. Ya, men, itu pernah jual atau dorong. Seperti itu. Kalau kita nggak bisa menerima barang tersebut atau mengambil barang tersebut, maka tidak sah walaupun jual belinya sah. Contoh lagi, saya punya lahan tersebut sedang dikuasai oleh orang-orang zalim, ya, orang-orang zalim preman. Saya jual sama sakit, anak jual tanah anak di tempat fulan, saya jual pada ente. Dilihat kalau saya bisa mengambil tanah tersebut dari orang-orang zalim itu, dari si preman-preman itu, maka silakan. Tapi kalau dia nggak bisa mengambilnya atau merebutnya dari orang-orang zalim itu, nggak bisa. Tidak sah jual belinya. Kenapa? Jadi kembali ke syaratnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diterima atau bisa diambil. Masa Beb, saya jual ikan yang ada di tambak ini, ikannya satu kok yang warna merah, bisa nggak ngambilnya? Susah. Anak mengambil ikan warnanya merah di dalam tambak susah, tidak sah jual beli. Atau burung yang sudah terbang, nggak bisa. Atau sepeda motor yang lagi dicuri oleh orang, Beb tak jual Beb sepeda motor anak, mana sepeda motornya dicuri orang? Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Tapi tetap barangnya itu masih milik ente masih. Sepeda motor yang dicuri orang itu bukan milik malingnya, milik ente masih. Kalau ente wakafkan atau ente kasihkan orang lain bisa, atau ente hibahkan ke orang lain, atau ente nadarkan saudara ke kontonya Bebo bisa. Nanti tinggal Bebo aja di kuali polisinya. Bisa karena masih milik ente.
beli burung tersebut yang sudah terbang itu nggak bisa lagi untuk ngambilnya. Paham ya? Kalau seandainya saya hibahkan ke Khairul, itu burung yang terbang itu saya kasih ke ente. Khairul ngambil ditembaklah burungnya itu tadi sampai jatuh, dimakan sama Khairul, boleh nggak? Boleh, silakan. Karena itu milik anak, kemudian saya berikan ke Khairul, kan jadi milik Khairul. Kalau Khairul bisa ngambilnya terserah dia. Yang nggak bisa itu kalau dikoper ke pemilikannya dengan cukup. Paham ya? Jadi syarat keempat, barang yang diperjualbelikan harus bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima yaitu harus mutir, harus tahu, orang yang jual beli ini harus tahu terhadap barang yang diperjualbelikan, harus tahu terhadap barang yang diperjualbelikan. Tahu dalam siapa, tahu jenisnya apa yang diperjualbelikan, beras, HP, apalagi kacang misal atau jagung. Harus tahu jenis apa yang diperjualbelikan. Kemudian kadar, berapa banyak, kacang itu berapa kilo, beras itu berapa kilo, jagung berapa kilo. Kemudian HP berapa biji, kadarnya. Kemudian sifatnya, kalau nggak bisa mengetahui jenisnya, kalau nggak bisa mengetahui kadarnya, maka harus disifati. Misal seperti ini, saya mau membeli beras di karung, tak jual beras di karung ini, berapa? Nggak tahu. Pokoknya saya jual ini sekarung, berapa beratnya? Nggak tahu. Maka gimana hukumnya jual belinya? Nggak sah. Tidak sah. Minimal si Khairul harus tahu sampel dari barang tersebut. Ya, sampelnya maksudnya jagungnya di mana, baik enggak? Harus tahu sampelnya, kemudian juga harus tahu kadarnya, berapa beratnya ini. Begitu juga HP, misal itu sebelumnya misalnya nggak tahu ini HP ini punya anak ini HP-nya model apa. Saya taruh dalam kardus, saya jual seperti ini. Saya jual HP anak dalam kardus ini. Tanpa anak sifati HP-nya HP Samsung, HP-nya Samsung ini, Samsung itu, tanpa anak sifati seperti itu, sah nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak tahu sifatnya bagaimana. Jadi seperti ini, khulasohnya atau rangkumannya, ya kalau barangnya itu ada di depan mata, maka disyaratkan harus melihat. Kalau ada di depan mata ente, disyaratkan harus melihat dan tahu kadarnya. Saya ulangi lagi, kalau barangnya di depan mata ente, di depan mata kita, di hadapan kita, maka syaratnya kita harus tahu gambar barangnya itu tadi. Barangnya itu tadi kita harus lihat dan harus tahu kadarnya. Misal beras tadi, beras, maka Anda harus melihat beras itu sampelnya di mana. Kemudian harus tahu beratnya berapa. Gak harus Anda buka dari awal sampai akhir, Anda ecer-ecer, Anda lihat semua. Gak harus. Cukup Anda melihat sampelnya dan Anda mengetahui berapa kadar beratnya. Kalau barangnya tidak terlihat atau alias tidak di depan kita, tidak di hadapan kita, maka kita harus mengetahui sifatnya. Contoh seperti ini tadi, HP saya masukkan kardus. Saya jual sama ente HP Samsung A71, RAM-nya sekian, memorinya sekian, warnanya ini, itu selesai. Kalau itu nggak melihat nggak apa-apa, yang penting dia sudah tahu sifat HP tersebut. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau barangnya di depan mata, maka kita harus tahu apa jenisnya dan berapa kadarnya. Tapi kalau dia tidak di depan mata, atau disimpan, atau di rumah masih, atau disembunyikan, maka kita harus tahu bagaimana sifatnya. Paham ya? Syarat daripada jual beli. Kalau kita nggak tahu jual beli itu berapa nggak sah. Paham ya? Tidak sah. Seperti tadi beras di karung. Beras ikan berapa beratnya nggak tahu. Boleh tak buka? Nggak boleh. Sudah. Tidak sah. Paham ya? Kenapa? Karena barangnya di depan mata. Kita nggak boleh melihat, kita nggak tahu berapa kadarnya, nggak sah. Paham ya? Makanya kalau kita jual beli online, kita harus tahu dulu secara detail bagaimana sifatnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu barang yang di-online itu tadi apa, bentuknya bagaimana. Ya kalau HP misalnya kita akan beli dari online, ya kita harus tahu sifatnya bagaimana secara
Makanya kita harus tahu sifatnya bagaimana secara detail, panjangnya, panjang lengannya, lingkar dadanya, panjang bahunya, lebar bahunya, panjangnya dari mulai mana namanya bahu ke bawah berapa, harus tahu secara detail. Karena itu apa? Karena itu yang sifatnya barang tersebut. Kalau kita nggak tahu sifatnya maka nggak sah. Kita asal beli di HP, beli baju ini kan beli, ya sudah. Kalau ente riba ya terserah ente. Kalau ente riba terserah ente. Tapi sama syariat nggak boleh. Karena apa? Karena kita nggak bisa menerima nggak bisa mengetahui barang tersebut secara itu tadi. Paham ya? Itu tadi daripada 5 syarat kita jual beli. Yang pertama harus suci, yang kedua harus mempunyai manfaat di dalam syariat, yang ketiga harus apa? Mempunyai wilayah baik kepemilikan atau perwakilan terhadap barang yang akan kita perjualbelikan. Yang keempat kita harus bisa menerima barang tersebut dengan baik. Yang kelima kita harus mengetahui apa yang kita perjualbelikan. Itu yang akan dimintai oleh syariat daripada persyaratan jual beli barangnya. Paham ya? Kita 2 minggu lalu sudah menjelaskan bagaimana syarat orang yang akan jual beli. Sekarang kita menjelaskan syarat barang yang diperjualbelikan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang sighah, lafaz yang akan kita gunakan untuk jual beli. Karena jual beli harus pakai lafaz, ya kan? Biar tukar harga. Isyara itu kan termasuk jual beli. Tanpa jual beli, kalau tanpa sighah atau lafaz atau akad, maka jual beli kita tidak sah. Seperti yang akan katakan kemarin, ya jual beli kita tidak sah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa bermanfaat bagi kita, bisa nempel di otak kita, di hati kita. Ya Rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syaddid qalbi wa layyin lisani bi haqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa alam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ira anbiya'illahi wa malaikatahu wa ibadahu salihin wa ma yu'inu ala ta'atihi kullu dhalika min mahabbatihi ta'ala. Berkata Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, wa alam dan ketahuilah. Jadi Habib Abdullah mengingatkan kepada kita, ketahuilah anna mahabbata Rasulillah, sesungguhnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sa'ira anbiya'illah, kepada seluruh daripada nabi-nabi Allah sejak Adam sampai Nabi Muhammad, wa malaikatahu dan seluruh malaikat-malaikatnya Allah, wa ibadahus salihin dan kepada seluruh hamba-hambanya Allah yang saleh, wa ma yu'inu ala ta'atihi dan cinta kepada apa yang membantu atas menjadi sebab kita taat kepada Allah. Kullu dzalika yang semuanya itu min mahabbatihi ta'ala, merupakan sebagian daripada bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Habib
Abdullah bin Abi Haddad memberikan nasihat kepada kita. Kadang muncul pertanyaan, kamu cinta kepada Nabi Muhammad pakai lalu sih, sampai nangis, mahal dia, ada apa? Gak usah lebay, cintain aja Allah. Biasa saja, Nabi Muhammad itu kan juga manusia biasa, ciptaannya Allah. Ya, padahal saat kita mencintai Nabi Muhammad, begitu juga ternyata adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saat kita mencintai Nabi Muhammad, seperti apa kadar cintanya kita ke Nabi, seperti itu juga kadar cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau Abdullah bin Haddad mengatakan, saat kamu mencintai Nabi Muhammad, kullu dzalika min mahabbatihi, yang seperti itu merupakan sebagian daripada bentuk cinta kamu kepada Allah. Ya. Nah, begitu juga saat kamu mencintai seluruh nabi, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, itu juga merupakan bentuk kalau kita cinta kepada Allah. Dan saat kita mencintai malaikat-malaikat juga begitu, merupakan kalau kita cinta kepada Allah. Begitu juga saat kita mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Pertama siapa? Nabi Muhammad. Kedua siapa? Seluruh nabi. Ketiga seluruh malaikat. Keempat seluruh daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Ini merupakan bukti kalau kita mencintai mereka semua, berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, kalau kita tidak mencintai empat ini, berarti kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah tapi tidak cinta Nabi, belum cinta Allah. Saya cinta sama Allah Ta'ala, tapi biasa saja kalau sama orang-orang soleh, berarti kita belum cinta kepada Allah. Kenapa begitu? Karena sebab saat kita mencintai orang soleh, itu merupakan sebagian kesempurnaan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ma yu'inu ala ta'atihi, segala bentuk perbuatan yang membantu kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Saat kita mencintainya, berarti kita cinta juga kepada Allah. Apa sih yang membantu kita untuk taat kepada Allah? Macam-macam. Ada majelis taklim, ini membantu kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Paham halal, haram, makruh, mubah, sah, tidak sah, membantu kita untuk taat kepada Allah. Ma yu'inu ala ta'ati, saat kita taat apa terbantu karena dengan sebab itu tadi, kemudian kita menjadi orang yang taat. Saat kita mencintainya, berarti kita mencintai Allah. Cinta kepada salawat, dengan sebab salawat akhirnya dia semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ini perantara. Saat kita mencintai perantaranya, berarti kita juga mencintai Allah. Saya cinta sama masjid, karena dengan masjid ini saya bisa taat. Saya bisa duha, bisa tahiyat masjid, bisa ba'dal wudu, bisa baca Quran, bisa zikir. Yu'inu ala ta'atihi, itu membantu kepada taat kepada Allah. Sehingga saat kita mencintai itu semua, kita juga dikatakan sebagai seseorang yang cinta kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yardukum bihi min ni'amihi." Ya, cintailah Allah karena sebab segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita atas segala nikmat. Gara-gara dikasih nikmat, cinta kepada Allah. Seperti kemarin yang kasih gambaran, gara-gara cara ente mencari ente, kita mau ente beri 1 juta,
Diberi kesadaran meratos. Akhirnya apa? Cinta mencerahkan. Apa yang saya katakan? Kita Tuhan. Lembaga bicara dengan karena Yakub berdepan kita Tuhan dan terus. Kenapa? Karena sudah merasakan kebaikan daripada jerakan dia. Nah, itu begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Saat kita cinta kepada Allah, kita harus pikir bahwa yang ngasih kamu mata itu Allah. Yang ngasih kamu kaki itu Allah. Yang ngasih kamu mulut sampai bisa bicara itu Allah. Yang ngasih kesempatan kamu sampai bertemu dengan istrimu itu Allah. Sehingga siapapun ketika dibandingkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang pantas untuk berhak dicintai lebih daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secek-secek manusia memberi ke kita tidak akan pernah sebanding dengan pemberian Allah taala kepada kita. Ada yang bisa memberi kepada kita bisa kita bisa melihat seperti sekarang. Dan kalau alhamdulillah dicabut sama Allah taala kita punya mata ini, ada yang bisa membantu kita untuk mengembalikan penglihatan kita? Gak akan ada. Kalau Allah taala lagi yang takdirkan untuk bisa melihat. Sehingga karena sebab kenikmatan-kenikmatan itu perlu kita untuk menambah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku karena sebab kalian itu mencintai Allah. Ya, karena sebab kalian mencintai Allah, jadikan Nabi Muhammad kecintaan kalian juga. Ini perintah ajakan dari Nabi SAW. Kita jangan sampai lo cinta lama, kata Nabi. Itu ibaratnya. Ya, karena saat kalian itu cinta kepada anak, kata Nabi, maka kalian juga mencintai Allah Subhanahu wa hibbu ala baiti bihubbi, dan cintailah turun Nabi Muhammad karena sebab engkau mencintai aku. Jadi kalau mencinta Nabi Muhammad harus cinta sama dunianya juga. Lo bisa kau ngaku cinta Nabi Muhammad tapi kamu sayang dunia. Lo bisa kau ngaku cinta Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad tapi beranak kau naik kau sayang. Gak bisa. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan dengan jelas. Ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahibbullah lima yadukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Ya, jadi cintai itu ahlul baitku, cintai anak turunku jika kalian memang benar cinta kepada aku. Ini Nabi yang dulu. Orang itu kalau sudah cinta hadirin itu buta, dan bisa. Cinta itu butuh kepada bukti, tidak hanya sekedar ucapan. Dan wujud perilaku itu menandakan bagaimana dia mencintai seseorang. Ingat ya, perilaku seseorang itu menandakan bagaimana kadar cintanya dia kepada seseorang. Ketika kamu cinta kepada Nabi Muhammad, maka badanmu akan bergerak juga untuk mencintai Ahlul Bait. Ini bukti ya Nabi. Kalau saya cinta kamu, bahkan Habib Stampen pun saya cintai ya Nabi. Habib Sebentem pun saya cintai. Oh emoso sama saya Nabi. Ya, ini bukti kalau saya cinta kepada engkau ya Nabi. Bahkan Habib Sampota minta, ya, Habib Sampota minta. Lawan tuh ada minta Habib ya Nabi. Tetap saya kasih ini bukti kalau saya cinta kepada kamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Bilal bin Rabah itu saat datang ke Madinah, ya kan, karena sedang dimimpikan oleh Nabi Muhammad SAW, dia mimpi Nabi Muhammad SAW datang ke makam Nabi, karena Barah Rasulullah SAW diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, ditolak diminta untuk adanya. Ya, begitu Sayyidina Hasan dan Husain yang minta, Sayyidina Bilal bin Rabah gak berani nolak. Gimana saya mau nolak kalian berdua, sedangkan saya mengharap syafaat dari kakek kalian berdua. Ya, ini bagaimana kita dianjurkan untuk mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pilih-pilih dalam cinta habaib. Kalau kita beda itu kita cinta Nabi Muhammad. Habib Salem, Habib Sebusuk,
Habib sekutu Somali, hatta Habibnya ini baru pemabuk tetap lebih afdal daripada kiai, daripada selain daripada habaib. Ketika ditanya bagaimana, siapa itu ditanya? Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, saat ditanya mana yang lebih afdal antara habaib yang dapat tak karuan, ya, pemabuk sebutu-butu habib, penting hati sama selain daripada habaib, maka 1000 mereka alim, ulama, wali semuanya 1000. Ya, dibandingkan dengan dunia Nabi satu sebutu, menurut mata kita, maka tetap lebih afdal beliau dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ini kalau masih beda, kok berdua waktu dia, berdua dan kita dulu. Nah itu belum akhir pun bukan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perintahnya wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintailah ahlul bait kalau kamu cinta kepada aku. Ya, jadi syarat untuk cinta kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad paling syarat tadi. Jadi itu merupakan cinta ke anak, itu betul cinta ke dunia. Itu betul cinta aku. Ini kemarin pernah ceritakan juga bagaimana ada seorang haji, ya, Habib ini kota datang ke haji, autan atas nama Rasulullah. Wahai haji, saya utang atas nama Rasulullah. Tulis di notanya. Sampai istrinya bilang ikan nakal di Habib mereka. Mereka nakal mereka di Habib, katanya istrinya. Gak apa-apa, saya dibohongi kan? Gak apa-apa. Sampai akhirnya si haji ini juga mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pecinta. Mungkin bukan. Begini dulu. Mikir dimudin. Ya. Bagaimana Syekh Al-Khalid dalam satu cerita oleh juriahnya diceritakan, saya punya kakek pernah jalan ketemu Habib untuk berpikir Habib untuk berpikir maka sama Syekh Al-Khalid digendong hari ditaruh di pundaknya begitu tangannya gitu sampai ditaruh di kamarnya, di kasurnya, ditunggui sama Syekh Al-Khalid, ya, dipegangkan gelas begitu bangun Syekh Al-Khalid Habib ini tadi itu siapa? Al-Khalid dia juga biasa ceramah-ceramah itu ustaz-ustaz di sini yang lagi dikenal sebagai Kiai Khalid. Nah Habib ini tadi tanya. Nah ini berarti cinta kepada Nabi Muhammad. Bagi bebele hadirin bukan. Habib ini radikal. Ya, Habib ini radikal. Kalau Habib ini Rasulullah on lembut tanah lembut. Mau radikal jajan. Tahu apa? Ya, kalau masih begitu bukan cinta Nabi Muhammad. Hadirin kayak ente cinta dunia Nabi Muhammad, cinta anak turun Nabi Muhammad karena sebab ingin menggapai cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak jangan lupa, jangan lalai. Semua anak turun Nabi Muhammad kita jadikan perantara untuk menggapai cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua anak turun. Ketika ada pandang sebelah mata itu begini ada. Kenapa? Karena sudah cinta. Nah, seperti istri ente saking cinta dengan bini ente, hatta bini ente lagi pan-panan. Kaki orang tentang utang bini om. Ya, karena cinta sama gak bakal menceritakan keburukannya. Kenapa? Cinta sama Masalah cewek tapi untuk cinta masalah bini luar biasa. Padahal masalahnya tidak safe padahal. Tapi diceritakan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena cinta kepada begitu juga saat cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, Alillah, Nabi Muhammad bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, wajib mahabbati, mendapatkan cintaku, lil mutahabbina fiyya, orang yang mencintai demi aku, demi Allah, saling mencintai demi Allah. Orang saling mencintai demi Allah itu begini. Maka oleh itu anak sahabatan itu akal
akal ente, hati ente dipaksa untuk mencintai dia demi Allah. Gak ada tendensi sedikit pun dari hawa nafsu kita. Ente kalau mencintai seseorang karena sebab cocok di hati, itu bukan fillah. Faham ya? Berarti karena sebab apa yang ada di pikiran, di hati kita, sehingga kita mencintai dia. Nah, kalau mencintai atas nama Allah, yang dilihat cuma Allah. Ya, karena dia Muslim, saya cinta dia. Jeleknya dia seperti apa, buruknya dia seperti apa, saya cinta sama dia. Ini berarti cinta karena Allah. Oh, kalau Kiai Fulan itu beda, itu luar biasa. Di hati saya itu mantep, cetek banget. Ada mau dia diyakin. Ini masih ada sebab lain. Ada sebab lain karena ada ucapannya dia yang masuk ke hatimu sampai kamu akhirnya mencintai dia. Dan kalau cinta kepada Allah karena sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kan dilihat itu. Begitu juga kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, mencintai dunia Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad, maka nggak ada itu seperti itu. Filtrasi, diukur dulu, dicari dulu, itu nggak ada. Paham ya? Itu namanya cinta karena Allah. Misal, seorang suami cinta kepada istrinya. Dulu kenapa dinikahi? Karena dia itu putih, cantik, hidungnya mancung, matanya tajam, bibirnya tipis, alifiyul alfi, mimiyul fa. Wah, kalau puji istrinya ya, hidungnya bagaikan alif, bibirnya bagaikan mim, cantik, badannya seksi. Nah, ini berarti cintanya masih bukan karena Allah. Karena sebab ada tendensi lain. Karena mukanya cantik, coba penglolos. Coba kecenderungan cinta. Nah, kalau sudah ada tendensi seperti itu rawan hadirin. Itu rawan. Nah, inilah kenapa sebabnya kita itu dianjurkan untuk mencintai siapapun itu fillah karena Allah. Seorang suami cinta kepada istri karena Allah. Seorang istri cinta kepada suami karena Allah. Kalau masih karena tendensi yang lainnya, yang lain-lainnya itu masih bisa jadi hilang. Suami saya ganteng, bagi Allah Ta'ala ngeberot burung sebentar. Terus kamu gak mau cinta lagi ke suamimu, ya kan? Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika seseorang itu mencintai karena sebab Allah, bahkan dia itu duduk karena sebab Allah, duduk karena sebab Allah, aslinya gak cocok, tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya duduk bareng dia, ngobrol bareng, taklim bareng. Saya gak cocok, benar niku ente nekas tidak ada begitu misalkan. Ya, saya mau cocok saya, tapi tetap saya paksakan duduk. Kenapa? Karena fillah, karena Allah Subhanahu. Nah, ini berarti mutajalisina fiya, dia duduk karena sebab Allah. Wal mutazawirina, datang karena Allah. Ziarah silaturahim karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Berhubung Habib Yus ini kaya, Habib Yus ini fulus, saya datang kepada Habib Yus. Berarti saya datang ziarahnya bukan karena Allah, tapi karena al-fulusu. Kalau Habib Yus ini melarang, orang rapat, ya sesokir. Ini bukan fillah namanya. Nah, kalau ziarah karena Allah Ta'ala, begitu Habib Yus ini Muslim, saya kenal, ini saudara saya, ini sama Muslim, nah saya datang ke dia. Ini mutazawirina fiyya, ya. Wal mutabadilina fiyya, saling berkorban antara satu dengan yang lain yang karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li mahabbati shadiqah, dan orang yang cintanya betul, alamatun, ada tanda-tandanya. Kalau cintanya kamu betul, itu ada tanda-tandanya. Ajalwa wa a'laha, yang paling untung, yang paling penting, yang paling tinggi daripada tanda-tanda itu adalah kamalul mutaba'ah, saat kamu sempurna mengikuti yang kamu cinta. Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kamu sempurna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa
penting dan paling nampak jelas daripada diri kamu, yaitu sempurnanya kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fi aqwalihi, ucapan Nabi berusaha dia paksa ya untuk bisa mengamalkan. Wa af'alihi, semua perbuatannya Nabi Muhammad sengaja dia paksa untuk berbuat meskipun tak bisa. Yang mau nyontoh perbuatannya Nabi sulit, tapi sengaja dia paksa. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad. Wa akhlaqi, dan akhlaknya Nabi SAW dia paksa. Ya, dia paksa untuk mengikuti akhlak Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad, kepada Muhammad, Nabi Muhammad menjadi hikmah. Wahai Muhammad, pendapat umat. Ya, apa saya pendapat wahai Allah? Saya pendapat kamu makan tidak lama ya Allah. Ini Muhammad, in kuntum, kalau betul itu umatmu mencintai Allah Ta'ala, katakan kepada mereka agar mereka mengikuti engkau. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikutilah aku, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kamu akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan akan diampuni dosanya oleh Allah. Wa bil hasbil mahabbatillah takunul mutaba'ah li habibillah, kadar kecintaan kamu kepada Allah yaitu bagaimana keadaan kamu mencintai kekasih Allah. Saat kamu mencintai kekasih Allah seperti apa ukurannya, maka seperti itu juga ukuran cinta kamu kepada Allah. Itu semakin sebut dalam Rasulullah, setiap hari kerjanya, ibadahnya, dagangnya semakin sering di Rasulullah, berarti kamu semakin cinta kepada Allah. Ya, jual belinya mulai dulu yang diajarkan Nabi Muhammad, mulai pakai akad, pakai sihro. Saya jual ya, saya beli, mulai belajar begitu. Ya, jual ya, terima ya, akad itu, pakai sihro. Mulai memilah-milah, oh ada orang lain lagi sampai agama, ada najis. Oh ini hak, ini suci. Oh ini jelas, ini gak jelas. Maka mulai dipraktekkan apa yang dikaji di dalam keseharian kita. Ya, in kasiran fa kasir, wa in qalilan fa qalil. Kalau kamu banyak sering mengikuti Muhammad, berarti cintamu kepada Allah Ta'ala itu banyak. Kalau kamu sedikit mengikuti Nabi Muhammad, berarti cintamu kepada Allah Ta'ala adalah sedikit. Wallahu ala ma naqul wakil. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang bertanggung jawab atas apa, aku bersandar atas apa yang telah aku ucapkan. Itu apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kesimpulannya hadirin rahimahullah, saat kita keseharian kita ini semakin sering sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka seperti itulah kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu untuk mencintai Nabi Muhammad, seperti apapun dalamnya cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena itu merupakan syarat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.